Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini kita mau bicara soal Said Didu dan rokok jarumnya. Lantaran Budi Hartono, bos atau pemilik rokok jarum, perusahaan Jarum Group ini mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang intinya menolak PSBB yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Rupanya ada yang kesetrum dengan surat yang dikirimkan oleh Budi Hartono ini. Bukan Jokowinya yang kesetrum, tapi Said Didu yang kesetrum. Entah mengapa dia mengancam akan membuang rokok jarumnya. Padahal menurut pengakuannya 25 tahun katanya dia sudah merokok jarum. Nah, ada apa ini? Konstelasi politik yang dimainkan kembali oleh Said Didu. Bersama saya sudah ada penulis sosial politik Rudi Askabri yang juga baru menulis soal Said Didu dengan rokok jarumnya. Gimana nih Mas Rudi? Mas Rudi rokoknya apa? Saya nggak usah disebut. Begini, ini bicara Said Didu ini memang orang sedang orang ini sakit pengen tampil gitu ya, banci tampil ya. Jadi selalu mengomentari hal-hal yang tidak esensial gitu ya. Masalah surat kepada Presiden Jokowi itu bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh seorang Robert Budi Hartono ya. Beliau itu adalah pemilik atau owner dari kelompok usaha jarum. Dan jarum ini bukan hanya rokok. Kalau pemirsa tahu, sahabat Indonesia tahu, saham terbesar dari BCA juga dimiliki oleh Jarum. Jadi kalau memang Said Didu mau membuang rokok jarum supernya katanya gitu ya, itu apakah dia juga akan menutup rekening BCA-nya gitu ya? Nah, ini kan agak kontroversi. Tapi ada beberapa perspektif Mas Andri, bahwa Said Didu ini tampak nyata orang yang sangat tidak demokratis ya. Artinya dia begitu mudahnya, entengnya dia bicara kepada semua orang, mengkritisi presiden, mengkritisi menteri, mengkritisi siapa saja yang dianggap tidak berpihak kepadanya. Tapi pada saat ada orang yang mengkritisi kelompoknya dia marah, dia protes. Ini kan tidak fair gitu ya. Jadi menunjukkan dengan gamblang, dengan jelas bahwa figur orang ini seperti apa, karakter seorang Said Didu ini seperti apa gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Said Didu nggak sadar, dia menunjukkan ke publik bahwa ternyata Anies Baswedan itu kelompoknya kami gitu ya. Ini akhirnya topeng terbuka satu persatu, mungkin dia tidak sadar juga ya. Artinya kan dia merasa harus membentengi sekondannya atau satu kelompok ini gitu ya. Terus yang ketiga masalah keteladanan publik ya. Dia mengatakan membuang rokoknya, sudah merokok 25 tahun gitu ya. Kemudian berarti dia perokok berat ini gitu ya. 25 tahun dia tidak memberikan keteladanan dalam hal kesehatan gitu ya. Tapi di sisi lain memang orang ini memang tumpul akal sehatnya gitu ya. Nuraninya juga tidak jalan, dan orang ini kan dulu orang orang PNS ini orang ini. Iya, dia dulu petinggi di Kementerian BUMN. Ya, dia pernah jadi sekretaris menteri di sana, dan dia dulu sangat berkuasa, gitu ya, sangat berkuasa. Kemudian juga pernah jadi salah satu staf ahli di ISDM, zaman temennya itu siapa namanya si Pak Sudirman Said, SS lah ya, SS Said Didu Sudirman Said itu satu kelompok. Nah, pada saat dia tidak di elit kekuasaan, dia berkuar-kuar gak karu-karuan gitu ya. Ini menunjukkan orang yang tidak jiwa besar gitu ya. Dan kalaupun mau mengkritisi yang sangat tidak elegan gitu Mas. Saya hanya mau bertanya hal yang sepele aja. Apa hubungannya surat yang diberikan oleh seorang warga negara kepada presidennya, aspirasi lah katakan begitu kan, mengenai kebijakan Gubernur DKI. Kemudian dia tiba-tiba ngomel-ngomel tentang Robert dan dia mau membuang semua rokok jarumnya dan seolah-olah kayak mengajak masyarakat boikot jarum lah begitu ya. Mirip-mirip kayak apa? KPAI atau apa dulu tuh ya? Ini kan agak konyol ya. Bagaimana dia menyambungkan logika, memberikan masukan kepada pemerintah, gitu ya. Memberikan masukan pemerintah, memberikan inspirasi. Kemudian di
diberikan balasan seperti itu dikaitkan dengan produknya yang bersangkutan gitu ya. Jadi kan aneh ini, nggak nyambung logikanya. Tapi itulah karakternya dia. Yang kedua, Said Didu ini nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu menjadi promosi gratis untuk Jarum Super. Ya. Jadi orang-orang yang anti Said Didu itu jauh lebih banyak daripada yang pro gitu ya. Sekarang berlomba-lomba, mari kita mencari Jarum Super gitu ya. Jadi ini akhirnya kan agak backfire juga ya. Nah, backfire juga. Jadi Dan begini Mas Rudi, ini Mas Said Didu ini seolah-olah kayak mencoba segala sesuatu. Mudah-mudahan berhasil isu yang dia gadang-gadang ya dia mau angkat. Seperti melempar dadu lah. Dadu-dadu Said Didu ini dilempar, ternyata yang keluar tidak seperti yang diekspektasi gitu. Ini main judi apa ini? Judi politik apa yang sedang dipermainkan? Dia seorang penjudi dan sekaligus petualang politik gitu ya. Dan mungkin juga bisa saya katakan gelandangan politik gitu ya. Dia nggak punya partai, dia nggak punya cantolannya hanya di kami gitu ya. Dia tidak mempunyai rumah tinggal yang dia bisa bersuara dengan elegan gitu ya. Jadi akhirnya dia meracau kemana-mana gitu ya, mengkritisi semua yang membuat dia marah, padahal tidak esensial kan. Gitu. Apa salahnya, gitu, sekali lagi ya, apa salahnya seorang warga negara mengirim surat kepada presiden, memberikan masukan, atau bahkan mengkritik presiden pun juga nggak apa-apa. Gitu. Sah-sah saja. Kenapa diberikan respon yang begitu reaktif dan konyol gitu. Jadi ini Said Didu ini memang apa ya argumentasi yang disampaikan Said Didu di dalam protesnya terhadap surat dari Budi Hartono ini? Kalau ada argumentasinya nggak ada atau hanya tidak protes ada argumentasi saja? Bahwa dia merasa bahwa tidak suka gitu loh, bahwa ini kebijakan dari sahabatnya ini dikritisi gitu ya. Kemudian dia merasa bahwa Budi Hartono ini Robert Budi Hartono ini tidak elok, padahal dia tidak berkaca bahwa yang tidak elok itu dia sendiri gitu loh. Akhirnya dia memprotes dengan membuang bungkus rokok jarum gitu ya. Padahal itu rokok jarum kesayangannya. Kita lihat saja sampai kapan dia kuat untuk tidak merokok jarum. Karena begini Mas, sepengetahuan saya, orang yang sudah fanatik dengan rokok tertentu itu tidak mudah pindah ke lain hati gitu kan. Benar kan? Iya betul. Ya, jadi kita lihat saja, ini emosional seorang yang agak kayak anak kecil kan Mas. Ya. Mas Rudi, dia mau pindah merek rokok apa ya terserah dia lah. Mungkin dia pindah tidak ke Jarum Super, mungkin ke Jarum Coklat, kan bisa aja. Ya itu bebas-bebas aja. Bisa. Hanya sahabat Indonesia, kita hanya ingin menyoroti bahwa kalau seorang warga negara menyampaikan aspirasi, mau kepada menteri kah, mau kepada dirjen kah, mau kepada presiden kah, itu hak warga negara menyampaikan. Dan saya kira Mas Rudi ya, Pak Budi Hartono kan sudah menyampaikannya secara baik-baik, surat terbuka dan dibaca. Dan ini justru lebih elegan loh daripada seorang Robert Budi Hartono ngomong konvensi pers gitu, ngomong ke publik dengan kan tidak elegan. Dan beliau ini Pak Robert Budi Hartono ini menyampaikan dengan resmi dengan bahasa yang santun, masukan-masukannya. Beliau punya kualitas untuk memberikan masukan. Ini kan seorang pengusaha besar. Kalau orang dikatakan orang terkaya di Indonesia ini toh, jadi memberikan masukan pasti toh bobotnya itu berbeda gitu ya. Dan tidak ada kepentingan lain yang masuk dalam grupnya Jarum, kelompok Jarum. Bukan hanya rokok Mas, kelompok di perbankan, mungkin juga ada di olahraga, di Jarum, PB Jarum, itu kan banyak yang terlibat gitu ya. Jadi sangat afdol kalau beliau memberikan masukan. Masalah masukan itu diterima atau tidak, itu tergantung pemerintah. Dan kalau saya kira sahabat Indonesia, manakala ingin mengkritisi, kritisilah dengan argumen-argumen yang juga sahih sesuai dengan apa yang dipermasalahkan, bukan dengan kemudian ngambek dengan ancaman-ancaman ya begitu ya, yang mohon maaf agak norak begitu. Ini kan mentalitas anak kecil Mas ya. Kalau ngambek udah dibuang aja mainannya gitu kan. Ini ya mohon maaf tadi norak bin konyol aja ini gitu. Jadi mohon maaf Pak Said Didu, Anda mungkin kakak kelas saya di satu alma mater, tapi maaf respect saya hilang gitu karena Anda tidak mencitrakan seorang intelektual yang baik gitu, menurut saya. Ya sayang sekali karena posisi yang sudah dilewati oleh Pak Said Didu ini kan udah cukup tinggi, punya pengalaman cukup banyak, seyogianya bisa menjadi tokoh yang menjadi panutan juga ya. Seyogianya menyampaikan pemikiran-pemikiran. Mas Andre sekali lagi.
selama ini kita kan tidak pernah protes ya. Apapun Said Didu ngomong apapun, berkuar apapun, bagi saya kita dalam koridor hak seorang warga negara untuk bicara apapun, berpendapat apapun, itu dipayungi oleh undang-undang. Dan yang penting kalau mau kritisi statementnya apa. Nah, itu. Jadi apa argumentasinya, kemudian kita sampaikan counter argumennya apa. Seperti itu. Jadi sehingga wacana itu terbangun dengan sehat. Dan publik juga mendapatkan semacam edukasi bahwa oh beginilah wacana publik yang harus dibangun. Ada dialektika, ada tesis, antitesisnya, sehingga nanti bisa ketemu sintesanya. Begitu saya kira. Iya, saya kira Pak Robert Budi Hartono juga ketawa ngakak ini. Seorang jarum yang perusahaan raksasa kehilangan satu orang, ya nggak ada masalah. Tapi bukan itu esensinya ya. Esensinya adalah masalah cara ya. Kembali lagi masalah cara. Kalau mungkin orang tidak sependapat dengan Pak Robert Budi Hartono, ya sah-sah saja juga gitu. Tapi harus secara esensinya membangun dialektika sehingga ini loh wacana secara argumentatif ini terbentuk gitu. Kita jadi mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan dialektika yang sehat. Kayak ini kan enggak gitu. Jadi kasar sekali permainannya gitu. Ya, kepada Pak Robert Budi Hartono, bagus sudah menyampaikan aspirasinya dalam bentuk tulisan sehingga bisa dianalisa, bisa diperdebatkan, perdebatan yang sehat tentunya. Dan sayang sekali Pak Said Didu kalau bisa berikanlah argumentasinya, bukan dengan cara-cara yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi Eksambi agak konyol begitu ya, supaya debat publik, wacana publik di Indonesia ini bisa naik kelas menjadi lebih beradab. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.